Bisa dimulai, Bu, sudah saya rekam. Oh iya, iya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Rininta. Saya hari ini akan melanjutkan kelas online tentang penulisan artikel ilmiah. Saya share screen dulu ya, sebentar. Sebentar. Hmm. Iya, jadi melanjutkan kuliah yang kemarin ya, kelas yang kemarin. Jadi hari ini tentang penulisan manuskrip yang terstruktur baik dan berdampak dan ringkas. Kemudian membangun landasan yang kuat dengan literatur dan peer review. Mmm, jadi, ini untuk dasar sekali ya, sangat dasar. Jadi, apa itu scientific manuscript? Jadi scientific manuscript itu terdiri dari, strukturnya itu introduction, abstrak abstrak dulu sebenarnya, abstrak, introduction, method, results, discussion, conclusion. Itu semua jurnal pasti pakai format ini. Ada, yang tidak memakai conclusion, jadi conclusion-nya biasanya digabung di dalam, discussion. Jadi ini tergantung, format jurnalnya, tergantung format jurnalnya. Nah, eee ada juga yang, memasukkan, results digabung dengan discussion, ada. Jadi, tergantung ya, jadi tergantung format dari, jurnal. Jadi selalu kalau misalnya adik-adik sudah punya target jurnal, dibaca baik-baik terlebih dahulu, eee, panduan dari, jurnal tersebut. Ada biasanya ada template-nya, entah dalam template Word atau template dalam bentuk latex. Nanti akan ada biasanya ya 2 itu ya, latex atau Word. Nah ini, salah satu reference yang saya ambil, dari, tadi baru baru browsing tadi sebenarnya. Jadi, ini, sangat dasar ya, jadi Essential Guide to Manuscript Writing for Academic Dummies, and Editor's Perspective. Ini, editor dari Hindawi ya, Hindawi ini jurnal India sebenarnya, tapi dia sekarang sudah kerjasama dengan Wiley, jadi, impact faktornya langsung apa ya, istilahnya naik gitu. Nah, ini sangat bagus ya, coba saya screen share dulu ya, mmm, sebentar. Terlihat ya di sini? Saya udah ganti screen? Halo? Jadi, Sudah terlihat, Bu. Iya, oke. Jadi, ada ada macam-macam. Kalau mau submit jurnal, itu ada berbagai bentuk artikel nih. Nih, jadi ada letter to editor, ada communication, ada case report dan case series, terus ada case control and cohort studies. Yang ini case control dan cohort studies itu yang kemarin ya, yang hari kemarin ada consort itu sebenarnya lebih ke cohort. Kemudian ada reviews, book chapters, ada randomized clinical trial yang kemarin yang consort itu salah satunya. Kemudian review of literature, systemic review. Nah, untuk yang biasanya lab based untuk biology bisa communication uh, atau letter to editor. Case report, case studies ini lebih ke apa ya istilahnya ke case report, case series ini biasanya medicine ya, kedokteran. Case control sama case cohort studies juga sama epidemiologi ya biasanya itu. Jadi fokus di satu dan dua ini ya, satu dan dua atau kalau adik-adik mau review nomor 5 dan nomor 7. Kemudian nah ini ada abstrak.
balik lagi ke screen. Bentar, maaf saya ganti-ganti screen nih hari ini. Saya akan banyak ganti screen ya hari ini ya. Nah, apa itu abstrak? Jadi abstrak itu menggambarkan, seluruh, isi manuskrip Anda. Jadi judul ada judulnya dulu nih, judul harus ringkas, spesifik, dan informatif. Keywords, jadi mengandung keywords, salah satu yang paling dihindari dari judul adalah menempatkan, abbreviation ya, apa, singkatan, jangan masukkan singkatan ke dalam judul. Kemudian kalau, memiliki apa, nama Latin ya, nama Latin biasanya kalau biologi kan ada nama Latinnya ya. Nama Latinnya harus di italics, itu harus, dipahami. Kemudian keywords-nya, salah satu nih tips ya, tips untuk abstrak, masukkan keywords dari SDG. SDG. SDG itu, apa ya, SDG itu sebentar. SDG. Sustainable Development Goals dari, United Nation. Jadi, nanti nih ya, saya masukkan ini, saya share lagi nih di maaf nih, saya ganti-ganti ini, supaya dapat semua ilmunya nih ya. Jadi kemarin, siapa ya, saya lupa namanya, ada peserta kelas yang, akan mensasar, ini apa, jurnal mikologi ya kalau nggak salah. Siapa ya namanya lupa. Maaf ya Kak, lupa saya namanya. Jadi, nah ini di jurnal mikologi ini, dia menyatakan ini sudah terlihat ya jurnal mikologi, guidelines-nya, mmm, sudah ya? Sudah ke-share belum ini Sudah, screen-nya? sudah. Sudah? Iya. Oke. Jadi, di sini ada salah satu yang sangat menarik ya di sini, saya pun baru baca ini kemarin. What is it? Keywords. Ini, sorry, nih. Nah ini, terlihat ya, Sustainable Development Goal keywords, terlihat di sini? Nah ini Terlihat. ya, jadi masukkan, misalnya, Anda meneliti tentang, fungi misalnya. Fungi, yang menyebabkan penyakit atau, patologi atau apapun itu, atau misalnya, nah itu harus apa, dikaitkan dengan SDG ini ya, lebih baik ya. Untuk Taylor Francis nih, dia sudah memberikan tips lebih baik untuk memasukkan keywords yang dihubungkan dengan SDG ini, Sustainable Development Goal keywords, oleh United Nations. Ini, sangat bagus ya. Saya jujur saya belum pernah mendapatkan ini gitu, apa, belum pernah baca ini sebelumnya. Jadi, oh iya ya, kalau saya misalnya, untuk apply funding misalnya, biasanya saya menyantumkan SDG keyword ini, tapi saya baru tahu kalau di jurnal juga harus mencantumkan SDG keyword mungkin di, abstrak, itu lebih bagus. Ini ada nih, kata-katanya ini ya. Jadi kalau SDG nomor 1 no poverty, SDG nomor 2 zero hunger, SDG nomor 3 good health and well-being. Biasanya kalau untuk disease atau patologi atau patogen itu biasanya good health and well-being ya. Ini. Kemudian, SDG nomor 4 quality education, SDG 5 gender equality. Ada lagi ya biasanya, mungkin kalau misalnya fungi, misalnya kalau spesiesnya sudah terancam mungkin climate action atau, apa ya, ya macam-macam, itu tergantung perhatian Anda ke depannya. Jadi, ya mungkin ini salah satu bentuk apa ya, saya ingin sharing ke kalian gitu, ini salah satu triknya, masukkan SDG keyword ke dalam abstrak.
Saya udah beri linknya ya itu ya, beri link tadi, link yang tadi, yang page tadi. Kemudian balik lagi ke PPT. Abstrak biasanya 150 sampai 300 kata. Nah, ini, mmm, kalau tadi yang mikologi saya baca itu 200 kalau nggak salah. Kemudian, background, objective, methods, key results, conclusion and implication. Background biasanya hanya 2 kalimat, methods biasanya 3 kalimat, key results 3 kalimat, conclusion 1 kalimat. Nah itu jadi, apa, biasanya jadi total-total mungkin hanya 10 atau 9 sampai 15 kalimat saja. 10 sampai 15 kalimat saja. Itu aja ya. Jadi, background 2, methods 3, key results 3, 3 tambah 3, 6, 2, 8, conclusion 1 atau 2 lah. Ya, jadi sekitar 10 sampai 15 gitu, 10 sampai 15 sentences sudah cukup. Yang again saya bilang keywords, pandai-pandailah Anda memilih keywords karena ini akan mempengaruhi nilai citasi Anda ke depannya. Itu aja ya. Kemudian pendahuluan. Tentukan masalah dan pentingnya, rangkum apa yang sudah diketahui, identifikasi celah penelitian, kemudian nyatakan tujuan atau hipotesis Anda. Em, Hari kemarin saya sudah memberikan arah apa ya, link ya, untuk mengecek hipotesisnya unik atau tidak di Coral AI atau Perplexity ya. Nah ini pandai-pandailah Anda untuk menggunakan AI karena AI juga sangat membantu untuk apa ya, mempercepat menemukan saya gap of knowledge dan juga database hipotesis yang sudah ada. Jadi kalau hipotesisnya unik atau tidak itu untuk menilai originalitas AI akan sangat membantu. Em, Kemudian methods. Jelaskan desain penelitian dan bahan. Desain penelitian dan bahan, uraikan prosedur dengan jelas, sertakan metode analisis statistik, pastikan dapat direproduksi. Jelaskan desain penelitian. Jelaskan desain penelitian itu, desain penelitiannya misalnya saya punya 5 parameter misalnya, kemudian saya repetisi 3 kali misalnya atau apa, kemudian apa software yang digunakan untuk membentuk si desain penelitian tersebut, tools apa yang dipakai. Kemudian uraikan prosedur dengan jelas. Biasanya untuk biologi gunakan kalimat pasif ya kalau untuk metode terutama untuk metode. Hindari penggunaan subjek ya kalau di prosedur ya untuk metode. Kemudian dan gunakan past tense kalau bahasa Inggris gunakan past tense untuk metode ini karena kan dilakukan di masa lampau. Kemudian sertakan metode analisis statistik. Nah, metode analisis statistik itu termasuk pada desain penelitian itu. Desain penelitian juga lebih baik untuk digunakan apa grafik ya. Grafik visualisasi, oh ini desain penelitian saya mencakup seperti ini. Kemudian ini pertanyaannya, pertanyaan hipotesanya apa. Kemudian ini yang akan dibahas di results dan di discussion. Itu nanti kan apa ya pembaca itu akan mudah mengerti, lebih mengerti bagaimana, apa, kalau sudah ada visualisasi atau ringkasan gitu. Oh, balik lagi ke abstrak, maaf ya ini, back lagi. Abstrak, ada beberapa jurnal yang mengharuskan, visual abstrak ya, visual abstrak atau, image ya, apa, gambar gitu, gambar ilustrasi abstrak. Nah, ilustrasi bisa ada yang pakai, BioRender di sini ya? BioRender, udah pernah buka-buka BioRender? Atau Canva lah mungkin ya. Kalau untuk general Canva, tapi untuk biologi lebih bagus BioRender ya. BioRender tuh dia lebih apa ya istilahnya lebih database untuk
protein, untuk pathways, untuk apa lagi ya, macam-macam. Jadi organisme itu untuk biologi biorender is kalau menurut saya lebih sangat-sangat bagus. Ya supply juga dengan Canva, backup dengan Canva juga bisa. Atau bisa juga dengan video abstrak. Generasi sekarang lebih suka menggunakan video abstrak. Misalnya itu juga video abstrak itu juga sangat diperlukan untuk apabila Anda publish di Jove misalnya. Jurnal ada tuh apa sih Jove itu ya? Coba dibuka deh, Jove itu apa ya? Um, itunya tuh singkatannya Jove. Journal of Visualized Experiments. Jadi dia lebih ke video ya, dia lebih ke video. Jadi dia memperlihatkan protokol satu demi satu, itu Jove namanya. Em, Kalau apa ya, pembaca apa misalnya audiensnya lebih senang melihat video gitu. Jove itu salah satu jurnal yang sangat membantu gitu, lebih apa mengilustrasikan apa yang sudah peneliti itu lakukan di lab dengan detail. Itu satu. Kemudian ya itu Jove ya. Ini untuk metode juga bisa di refer itu dari Jove. Kemudian results, hasil, sajikan temuan secara objektif, gunakan gambar, again, tabel, dan teks. Balik lagi untuk gambar, tabel, dan teks, gunakan untuk grafik. Um, Grafik saya lebih cenderung ke GraphPath. Saya sudah jabarkan hari kemarin ya tentang GraphPath ini di sini ya. Mana nih GraphPath ya? Nah ini software yang bisa dipakai, GraphPath Prism for Graph. Itu GraphPath Prism ini sangat membantu untuk visualisasi data, meringkas data dan memvisualisasi data secara compact dan lebih artistik dibandingkan grafik-grafik yang dari software statistik yang lain. Uh, GraphPath Prism ini juga dirancang untuk istilahnya membantu biologis ya uh, yang kurang familiar dengan bahasa coding. Itu aja. Jadi GraphPath Prism ini lebih apa ya istilahnya lebih ramah user friendly, lebih user friendly. Tapi berbayar ya. Tapi kalau misalnya mau trial bisa kok cuma dapat sebulan itu trialnya. Kemudian apa lagi nih? Hindari interpretasi hin- hin- em, hindari interpretasi dalam bagian ini. Nah ini ya. Jadi ju- kalian juga harus jujur ya. Misalnya dalam era AI ini ada etika dalam penggunaan AI. Ada etika dalam penggunaan AI. Nanti ada linknya nih saya udah kasih YouTube. YouTube ini ya. Nanti nanti kita lihat sedikit. Jadi kalau menggunakan AI, cantumkan di manuskrip Anda. Saya menggunakan AI dalam batasan ini, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, terus terang. Saya menggunakan AI, itu adalah etikanya. Sekarang semua manuskrip sudah apa istilahnya terbuka terhadap AI, tapi jangan sampai Anda tidak mengklaim gitu. Jadi klaimlah jujur gitu. Saya menggunakan AI sebatas ini. Itu nanti nanti ada videonya nanti saya tampilkan ya. Eh, oh satu lagi ada beberapa jurnal yang strictly tidak menggunakan
tidak boleh mempergunakan AI. Satu, Natur Portofolio. Natur Portofolio tidak boleh menggunakan AI sama sekali. Dia sudah mencantumkan itu di guidelines-nya. Jadi harus rephrase pun juga tidak boleh pakai AI. Jadi rephrase harus pakai otak sendiri itu. Um, ya, kemudian hindari interpretasi dalam bagian ini. Interpretasi itu biasanya kan kadang-kadang kita apa ya istilahnya spekulatif, berspekulasi. Jadi misalnya saya menguji dengan model E. coli untuk eksperimen ini misalnya. Jadi saya berasumsi, nah harus ada yang jelas gitu ya. Eee, jadi saya berasumsi kalau eee, gram negatif bakteria itu juga sama dengan hasil eksperimen saya ke depannya. Nah, itu tidak boleh di results, tidak boleh di bagian result, itu di bagian diskusi. Nah, itu ya. Jadi results hanya menampilkan apa yang Anda dapatkan di lab atau di lapangan atau di apapun itu atau hasil observasi. Jadi tidak boleh sama sekali berspekulasi atau ya mungkin hasil analisis hasil analisis konkret boleh dihasil, tapi untuk berasumsi atau eh, analisis yang lebih banyak spekulasinya itu adanya di discussion. Nah, ini yang di discussion, interpretasikan hasil Anda, bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya pasti ada di literature review, jadi dikembalikan ke introduction. Dikembalikan ke introduction, diskusikan keterbatasan dan implikasi, simpulkan dengan poin-poin utama atau arah penelitian selanjutnya. Nah, itu yang limitation yang hari kemarin saya bilang limitation and future direction. Limitation and future direction itu yang di gap of knowledge untuk peneliti selanjutnya untuk menjawab. Referensi. Nah, ini referensi. Gunakan gaya citasi yang konsisten. Again, baca kembali jurnal yang ditargetkan. Anda pasti nggak kepengen kerja 2 kali, ya. Pasti, oh saya misalnya dari awal sudah berencana, ya, udah planning. Oh misalnya saya mau target jurnal mycology misalnya. Di mycology itu kalau nggak salah dia punya apa istilahnya kemarin saya baca gitu, itu dia punya panduan untuk style reference sendiri untuk di download di EndNote. Jadi kalau Anda ini toolsnya untuk referensi ada macam-macam. Ada Zotero sekarang, kemudian ada EndNote, kemudian ada apa lagi tuh? Mendeley, macam-macam ya. Nah, itu kan otomatis gitu ya, masuk ke Word gitu citasinya. Kemudian itu juga Anda bisa mempunyai database Anda sendiri kan, database artikel Anda sendiri. Nah, uh, saya sarankan untuk yang rapih ya itu referensi itu, karena referensi ini sangat akan membantu untuk Anda trace lagi, oh ini dari artikel ini, dari artikel ini, dari artikel ini. Em, Satu jurnal biasanya referensi minimal 10 lah atau 20. Kalau lebih kayak yang letter of communication itu paling cuma 10 gitu. Tapi kalau yang apa, whole journal gitu biasanya 20 minimal ya, sampai berapa tuh, sekitar ada yang sampai 100 berapa gitu. Itu, tergantung jurnalnya juga, jurnal tidak membatasi referensi biasanya. Yang dibatasi oleh jurnal itu bukan referensi, tapi lebih ke um, limit word di abstrak. Limit word di abstrak. Terus ada beberapa jurnal juga yang melimitasi page. Dan ada juga yang beberapa jurnal yang limitasi figure. Jadi satu figure hanya misalnya 1 page gitu.
Soalnya kan ada yang figurnya sangat besar gitu ya, gambarnya sangat besar, jadi dia berpage-page gitu. Biasanya sama editornya disuruh, udah pindahin aja ke suplementari material gitu. Nah itu apa ya? Anda sebagai penulis harus legowo ya, harus legowo kalau editor suruh macam-macam. Jadi, harus legowo, kemudian harus, inilah namanya academic writing gitu. Kita akan selalu dikritik dan kita akan selalu koreksi. Dan itu harus, juga memicu critical thinking. Mmm, kita tidak juga harus hanya menerima, kita bisa berargumen dengan secara pintar. Jadi, secara sopan tetap berargumen, tapi, eee, kita juga harus menerima kalau kita salah, itu aja, ya. Kemudian, tips, menulis utama nih, tulis dengan tepat dan ringkas. Biasanya kalau, saya dulu ngajar sebentar gitu di Indonesia, itu, kadang-kadang ada, tipe tipe, mahasiswa atau tipe mahasiswa yang, eee, ngalor ngidul gitu, tulisannya gitu, tidak tepat sasaran gitu. Itu kayaknya menutupi untuk kita sebenarnya kurang paham. Jadi, pintar-pintarlah untuk tepat sasaran itu ya, tepat sasaran, dikembalikan lagi ke abstrak tadi, tujuan penelitian, design of experiment tadi. Jadi makanya buatlah ilustrasi design of experiment di artikel tersebut, supaya kita juga bisa mengacu itu lagi gitu. Oh iya ya, sebenarnya batasan si, studi ini cuma sampai sini gitu. Jadi udah, nggak usah, introduction biasanya sampai berpage-page, kan nggak mungkin ya. Introduction itu paling cuma setengah page ya, setengah page itu mungkin ya katanya mungkin cuma, eee, 3.000 atau 4.000 sampai 5.000 words lah. Itu, 4.000 sampai 5.000 words untuk, introduction. Gunakan, gaya bahasa yang sesuai, aktif atau pasif. Nah, ini macam-macam ya, ini tergantung style jurnalnya. Jadi, kita harus pintar juga gitu lihat, jurnal-jurnal sebelumnya. Kalau mikologi saya lihat-lihat itu lebih ke pasif. Coba nanti kita lihat lagi ya. Kemudian hindari plagiarisme, kutip semua sumber, termasuk AI ya. Tadi saya udah bilang, termasuk AI. Kalau Anda memakai AI, jujur, saya memakai AI untuk ini nih. Itu nggak apa-apa itu. Nanti paling kalau, ka jujur seperti itu, dia, atau misalnya gini, Anda bisa berkomunikasi terlebih dahulu kepada editornya gitu, email, seberapa banyak AI bisa diterima di jurnal, ini gitu. Saya kemarin sudah bahas mengenai ini ya. Kalau misalnya di guideline nggak ada, panduan jelas tentang AI. Eee, Nature, sekali lagi saya udah bilang, dia nggak mau ada AI. Ada beberapa, jurnal yang menerima AI, tapi kita tidak boleh memanipulasi data. Jadi, sekarang ada AI yang bisa, data gitu. Jadi langsung diedit datanya bisa jadi langsung signifikan gitu, itu ada. Jadi, ada, nanti kita lihat ya videonya ada kok. Nanti saya perlihatkan videonya. Terus, eee, ada lagi yang, bilang kalau, ya, AI boleh dalam bentuk persen. Jadi AI, ini kamu cek dulu di AI, tools apa gitu, AI plagiat checker atau apa itu, terus udah gitu nanti di-submit gitu, "Oh ini saya dapat berapa persen," gitu. Nah, kemudian tentukan tujuan penelitian Anda ini balik lagi ya tadi, tujuan penelitian apa? Cakupan literatur. Apakah ini tujuan mandiri atau bagian dari, karya ilmiah? Jadi
Ada misalnya, karya ilmiah itu misalnya, Anda, akan jurnal ini untuk, satu bagian utuh, buku misalnya. Itu satu karya ilmiah gitu. Nah itu, bukan, salami slicing yang kemarin kita bahas itu ya, bukan. Jadi biasanya ada buku ke satu karya ilmiah yang, merupakan, gabungan-gabungan dari paper. Misalnya tesis di Eropa gitu. Tesis di Eropa itu biasanya, gabungan, beberapa paper, beberapa scientific paper. Kalau di Swedia misalnya 4 paper, kalau di Jepang tadi 2 paper ya kalau nggak salah kemarin dibahas. Kemudian Indonesia mungkin 2 paper kalau nggak salah ya. Saya kemarin-kemarin ngobrol gitu sama S3 yang dari Indonesia. Kemudian tesis master juga ya. Sepertinya ada publikasi ya. Syarat publikasi kalau nggak salah mungkin satu atau dua ya, kurang tahu saya. Kemudian ya itu, jadi eh, bagian apakah ini tujuan tinjauan mandiri atau bagian dari karya ilmiah tertentu. Tinjauan mandiri, oh nah ini juga harus disertakan ya. Jadi misalnya em, ini ada konflik of interest atau tidak? Nah itu ada nanti di bagian terakhir dari artikel ya. Konflik of interest itu artinya apa? Konflik of interest misalnya Anda berkolaborasi dengan industri. Misalnya Anda berkolaborasi dengan industri, maka Anda wajib mencantumkan kalau saya conflict of interest might be happen because this research is partially funded or funded by this company. Misalnya pharma company gitu. Misalnya Anda melakukan uji klinis, kemudian uji klinis itu untuk produk salah satu company. Berarti kan ada commercial aspek di situ ya. Nah, komersial aspek di situ berarti ada konflik of interest pasti. Itu jujur disebutkan. Jujur disebutkan. Tidak apa-apa, banyak itu artikel yang seperti itu. Kalau nggak ada konflik interest ya nggak apa-apa. Ya sebut saya tidak no konflik interest. Funding juga harus disebut ya. Fundingnya dari mana? Funding misalnya kalau di Indonesia dari Dikti atau dari Kemenristek macam-macam ya. Kemudian itu juga oh, ada lagi satu lagi, jangan lupa di akhir itu biasanya ada, eee, author apa tuh namanya, bukan konflik of interest, mmm, authorship, nama pertama, nama kedua, nama ketiga, nama keempat gitu. Jadi, mmm, misalnya nama pertama, Rininta Firdaus, RF do this misalnya kan RF scientific writing, design of experiment, doing lab work, analysis of data, bla bla bla. Nah itu nama pertama. Nama kedua misalnya siapa gitu ya. Nah itu AHA misalnya. Nah AHA ini melakukan analisis data, kemudian apalagi tuh misalnya analisis data, writing manuskrip, editing manuskrip dan lain-lain. Jadi dijabarkan gitu. Ini juga berpengaruh untuk menghindari konflik authorship. Itu nanti semakin apa Anda ke depan ya kalau sudah semakin lama di akademia semakin banyak tuh konflik of authorship order dalam publikasi. Jadi biasanya yang nama pertama itu PhD student atau master student atau apapun itulah ya. Eee, jadi nama pertama PhD student, nama kedua itu biasanya postdoc, nama ketiga biasanya reader itu associate atau asisten profesor, nama keempat profesor. Nama yang terakhir pasti profesor, itu yang paling senior itu.
Jadi ordernya itu berdasarkan senioritas. Tapi di Indonesia mungkin agak berbeda. Di Indonesia biasanya nama pertama yang, berkepentingan gitu, maksudnya yang, saya misalnya kurang nama pertama gitu, misalnya, dosennya gitu. Jadi saya mau nama pertama karena dia yang punya dana gitu, itu juga bisa. Mmm, sebenarnya yang, eee, bisa menentukan order dan segalanya itu adalah yang memiliki dana penelitian, yang mempunyai dana penelitian paling besar. Entah dia mau dijadikan corresponding author di akhir atau di depan. Tapi biasanya kalau yang biasa lumrah di, western ya, di, barat gitu, itu biasanya nama pertama student-nya, PhD student atau master student. Yang kedua adalah postdoc yang sudah lulus S3 tapi belum punya, posisi akademik tetap di universitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah associate atau asisten profesor yang terlibat di dalam si penelitian tersebut atau kolaborator dari universitas lain. Kemudian yang keempat, yang paling terakhir atau corresponding author itu biasanya adalah profesor atau associate profesor atau apapun itu yang melit apa istilahnya eh, mengepalai project tersebut, leadernya dari project tersebut itu corresponding author. Corresponding author ini juga wajib untuk bertanggung jawab ketika ada errata atau eh, kesalahan di dalam artikel. Jadi misalnya salah satu em, editor misalnya bilang, oh Anda plagiat gitu. Ini harus wajib diperbaiki atau di retract. Nah itu adalah retract itu berarti ditarik publikasinya. Bisa terjadi. Dan itu yang tanggung jawab dan karirnya yang paling hancur pertama kali adalah corresponding author. Jadi corresponding author itu mungkin kelihatannya, oh enak aja dia apa nulis aja gitu. Tapi sebenarnya adalah corresponding author itu akan bertanggung jawab penuh dalam scientific integrity dari artikel tersebut ke depannya. Jadi dia yang bertanggung jawab penuh dan dia eh, dia yang akan eh, menanggung beban eh, ke sampai beberapa puluh tahun ke depan ketika artikel itu akan disitasi um, beredar di jurnal tersebut. Kemudian cari literatur yang relevan. Kemarin sudah saya bahas ini ya. Jadi gunakan database Google Scholar, PubMed, Scopus. Gunakan kata kunci dan operator Boolean. Kemarin saya udah demo sedikit di PubMed. Pakai N. N itu yang di advance itu ya. Kemudian or not. Kemudian tentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Itu ini dengan kata-kata and, or not. And itu inklusi, or inklusi, not eksklusi. Ini juga untuk AI ya. Ini juga sangat AI itu juga kan kita harus pintar ya untuk bertanya, memberikan prompt ke AI tools-nya. Nah, ada tips-tipsnya juga untuk membuat prompt di AI. Kita juga harus smart ya untuk menggunakan tools AI itu ya. Jadi nanti ada videonya, nanti saya perlihatkan bagaimana cara mencari prompt yang bagus ya. Kemudian apakah peer review? Apakah relevan dengan topik Anda? Apakah metodologi studi sudah dapat dipercaya? Utamakan sumber primer dan ulasan yang sistematis. Sumber primer maksudnya adalah jangan menggunakan kutipan dari kutipan. Satu paper misalnya bilang, oh ini metodologinya dari paper ini. Ya, terus Anda bilang, saya kutip metodologi dari paper tersebut. Ya, salah. Harus ada Anda sumbernya langsung. Kutip dari sumbernya langsung. Jangan kutip dari paper yang mengutip. Itu ya. Jadi utamakan sumber primer. Selalu utamakan sumber primer. Sebisa mungkin hindari untuk mengutip dari review
review oke acuan, tapi review itu eh, cari sumbernya. Cari sumbernya, nah itu dikutip dari si sumber primer tersebut ya. Dan buat ulasan yang sistematis. Sistematis ini artinya ya jadi berdasarkan eh, waktu, berdasarkan limitasi scope scope yang mau dicari, scope keilmuan yang mau dicari, dan macam-macam. Ada sistematis itu macam-macamnya. Nah ini, organisasi literatur berdasarkan waktu, kronologis, berdasarkan tema, tematik, berdasarkan metode, kualitatif atau kuantitatif. Gunakan mind map atau reference manager. Zotero itu, sekarang Zotero ini naik daun ya, cepet soalnya dia otomatis banget gitu. Saya kurang tahu ya, Zotero berbayar atau tidak ya? Saya kurang paham ini. Sepertinya enggak ya. Mendeley itu juga sering digunakan untuk Scopus, terutama Mendeley ini ya. Kemudian EndNote, EndNote ini dia ngelink ke Clarivate, ke Web of Science. EndNote ini juga apa ya, berbayar, tapi ini EndNote ini dia EndNote ini keunggulannya apa ya istilahnya, dia langsung ngelink gitu ke Clarivate, ke Web of Science, which is good kalau misalnya Anda mau membangun um, tadi matrix matrix angka penelitian H index Anda berbasis Web of Science. Tulis tinjauan pustaka, pendahuluan ruang lingkup, tujuan dan kriteria, isi kelompokan berdasarkan tema atau metode. eh Kelompokan berdasarkan tema atau metode. Jadi nanti kan ada keywords-keywords. Jadi misalnya Anda punya mind map, oh saya mau menulis tentang fungi. Fungi untuk misalnya fungi yang baru ditemukan di habitat tertentu misalnya. Kemudian di habitat tertentu itu berarti kan habitatnya apa? Misalnya di perairan misalnya. Saya kurang paham ya tentang fungi ya. Jadi di perairan misalnya. Nah, kemudian di perairan itu ekosistemnya seperti apa. Nah, itu kan ada limit scope tema itu yang harus di apa dilihat keywordnya satu-satu, itu keyword apa, buat mind map yang baik, buat mind map yang baik. Kemudian kelompokan berdasarkan temanya, berdasarkan si kata-kata itu. Bandingkan kritik dan sintesis ide, kesimpulannya itu gap penelitian tadi, again limitation, sama future direction. Tren dan kontribusi Anda. Kontribusi Anda itu jadi di kesimpulan, oh saya ini menjawab pertanyaan gap of knowledge apa? Yang tadi dari introduction itu, di introduction kan pasti disebut jadi selama ini belum ditemukan fungi di daerah ini misalnya. Nah, terus udah gitu di summary saya bilang, kamu bisa bilang, saya menemukan fungi di daerah ini dengan spesies ini, walaupun saya belum mengkonfirmasi dengan metode ini misalnya. Perlu dilakukan studi lanjut dengan metode bla 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 misalnya. Itu kan itu ya namanya kesimpulannya. Revisi dan finalisasi, periksa alur logika dan koherensi. Nah, ini again ya critical thinking, periksa alur logikanya dan koherensinya, pastikan sumber dikutip dengan benar. Saya kemarin menyebut dengan perplexity. Perplexity itu AI tool yang bisa sekarang sudah kalau mau tanya prompt apa gitu dia sudah mengutip berdasarkan referensi. Tapi again itu masih terbatas ya. Kadang-kadang nggak bener gitu referensi yang dikutip itu. Jadi cek lagi gitu, cek lagi. Perplexity itu disebut gitu, linknya apa ini berdasarkan jurnal apa gitu. Tapi ternyata kadang-kadang salah yang direfer. Jadi cek lagi. Juga periksa tata bahasa dan format penulisan. Target jurnal tadi, target jurnalnya negara apa? Oh, negara English US, misalnya, negara USA, berarti kan English US. Nah, jangan lupa diganti itu di Word ya, di settingan Wordnya English US.
atau English UK. Ini sangat ini ya, sangat apa krusial gitu. Terutama untuk editor itu kan dia bisa semena-mena. Oh, saya nggak suka artikel kamu karena kamu masih pakai format English US atau padahal itu jurnalnya jurnal UK gitu kan. Dia bisa aja gitu bilang gitu. Saya kembalikan gitu. Saya kembalikan. Em, itu kan memperlama proses Anda kan. Anda pasti ingin publish secepat-cepatnya gitu. Dengan menggunakan format yang salah, akan semakin lama proses editorial jurnal Anda. Dan itu juga akan mengurangi penilaian di peer review gitu. Biasanya kan reviewer itu diambil juga dari negara yang bersangkutan. Tidak sepenuhnya internasional gitu. Jadi diperhatikan itu dengan yang dasar itu ya. Kemudian iya, jadi UK, Inggris, Eropa biasanya English UK ya. Kalau Eropa, Belanda, misalnya Jerman itu English UK. Biasanya dari segi Z ya, misalnya colonization, kalau bahasa Inggris US itu colonization. Kalau pakai Z, kalau di UK biasanya pakai S. Itu sebenarnya kecil, tapi editor itu bisa lihat. Jadi ya again ya itu salah satu tips dari saya. Grammar juga dicek, Grammarly. Grammarly salah satu toolnya, tapi ingat Grammarly itu dari US, bukan dari UK. Bisa pakai proofreader kalau Anda masih punya sedikit uang gitu untuk dari dana penelitian Anda bisa dipakai untuk proofread. Proofread again dilihat dari negaranya, misalnya negaranya UK atau US, cari proofreader dari negara-negara yang suitable dengan jurnal tersebut. Apa yang membuat tinjauan pustaka baik? Menunjukkan pemahaman yang mendalam, liputannya seimbang dan kritis. Nah, ini critical thinking. Belum tentu suatu artikel itu 100% benar. Pasti walaupun itu dipublish di Nature sekalipun pasti ada gapnya. Pasti ada gapnya. Walaupun itu dia pakai validasi metode sampai 3 atau 4 gitu. Tapi tetap saja selalu ada gapnya. Kemudian menghubungkan antar studi. Jadi studinya misalnya Anda mengutip satu kata, oh dari artikel A ditemukan fungi di ekosistem ini misalnya. Tapi berdasarkan artikel B tidak mungkin fungi itu tumbuh di ekosistem tersebut karena bla 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 bla. Dalam studi ini maka kami akan mengkonfirmasi atau eh, membuktikan atau apapun. Nah, itu jadi jangan hanya mengutip dari satu, tapi harus dua. Lebih baik lagi kalau itu kontra. Lebih baik lagi kalau itu kontra. Jadi misalnya berdasarkan A mendukung hipotesis Anda, B kontra hipotesis Anda. Nah, itu kan jadi tanda tanya tuh ya di artikelnya. Jadi yang benar mana? Nah, itulah studi Anda. Itu ya. Jadi itu salah satu basic penulisan di scientific article. Bagaimana Anda membangun critical thinking. Jadi kutiplah studi yang saling kontra. Nah itu challenge-nya di situ ya. Gimana caranya menemukan studi yang satu yang mendukung dan studi yang tidak mendukung. Itu bisa dibantu dengan AI juga sih. Lebih cepat. Udah selesai sampai sini. Saya mau share sebentar. Saya mau share em, sebentar. Saya mau share ini ya, salah satu link yang saya sudah masukkan di sini. Sebentar, ini. Terlihat ya ini share screen. Eh, ini salah satu eh, artikel panduan panduan dasar nih untuk penulisan berdasarkan IMRET Introduction, Methods, Results, and Discussion.
Nah, di introduction ini typically provides everything your reader needs to know in order to understand the scope and purpose of your research. This section should provide context for your research. For example, the nature and scope of your topic. Nah, scope yang penting seberapa banyak cakupan. Misalnya, saya hanya membahas studi tentang fungi spesies ini. Dah, titik. Nah, itu berarti kan jelas tuh. Kemudian, a summary of how relevant scholars have approached your research topic to date, and description of how your research makes a contribution to the scholarly conversation. Ya, jadi seberapa signifikan artikel ini gitu. Jadi saya kalau bisa menemukan jamur ini, gitu, misalnya menemukan jamur spesies ini, otomatis akan memperkaya apa itu database jamur gitu apa apapun itu ya, walaupun sekecil apapun sebutkan di artikel tersebut. Kemudian an argument or hypothesis that relates to the scholarly conversation. Jadi jadi itu lagi. em, saya bilang tadi ada dua kontra tadi yang mendukung studi. Jadi spesies jamur ini belum ditemukan karena belum ada gitu yang sesuai dengan ciri-ciri itu gitu misalnya di ekosistem tersebut. Tetapi ada artikel yang menyebutkan bahwa tidak mungkin satu spesies itu tumbuh di ekosistem tersebut. Nah, itu jadi ada argumen ya. Argumen yang kontra juga yang perlu disebutkan di situ. Kemudian a brief explanation of your methodological approach and justification for this approach. In other words, a brief discussion of how you gather the data and why this is an appropriate choice for your contribution. Metodologinya apa? Metodologi yang digunakan apa? Dan kenapa pakai metode itu? Kenapa pakai metode itu? Kemudian the main conclusion of your paper. So what? Ini the main conclusion-nya ini bisa disebut tapi brief ya, kan nanti ada sesi conclusion nantinya gitu. Roadmap, nah ini. Jadi roadmap penelitian, jadi tadi saya udah bilang masukkan apa visual abstrak atau visual grafik yang menggambarkan cakupan studi Anda di manuskrip tersebut dan limitasi-limitasinya. Hipotesisnya apa, metodenya apa yang untuk digunakan untuk menjawab hipotesis tersebut, terus limitasi area skopnya. Nah, itu bisa dibuat grafik, mind map atau apapun itu yang bisa memudahkan pembaca. Oh, kayak dia cuma ngerjain ini misalnya gitu. Jadi kesimpulannya pun akan seperti ini gitu. Itu ya. Metode ini, nah ini. Metode section describe exactly what you did to gather the data that you use in your paper. An overview of methodology at the beginning of the section, a chronological description, description of material used, the time taken, and the precise step-by-step process you followed. Ini again ya, ada gaya artikel yang ditulis sampai detail. Misalnya ini ya, 250 ml of distilled water into 1000 ml of glass beker. Ini kan detail ya, sangat detail. Tapi ada juga yang misalnya nggak terlalu detail gitu. Di UK itu biasanya nggak terlalu sedetail ini gitu. Nggak terlalu detail sampai mili-milinya gitu. Oke lah, ada matriksnya misalnya mililiter atau liter, tapi nggak sampai misalnya saya menggunakan washing 1000 mili atau berapa gitu. Nggak sampai segitunya gitu. Ada mungkin karena keterbatasan word limit di methods. Again, lihat lagi guidance-nya. Jadi ketika kita bisa sangat detail tapi ada word limit untuk metode, ya mau nggak terlalu detail juga. Kemudian ini untuk metode ini, some readers prefer the passive voice.
Nah, passive voice ini juga biasa digunakan untuk metode saya tadi udah sebut sebelumnya ya, tadi di presentasi. Untuk kerja lab itu biasanya lebih ke pasif kalau metode ya. Jadi pasif, oke, ada beberapa style penulisan yang dia bilang saya lebih prefer aktif voice gitu. Tapi untuk metode lebih baik untuk menggunakan passive voice. Results, uh, sections outlines the data gathered through the methods described above and explains what the data show. Jadi figure, biasanya nanti ada figure, macam-macam tuh figurnya. Terus apa figure ini? Oh, figure ini pasti punya caption ya. Caption itu apa, penjelasan figure itu. Caption itu harus bisa menjabarkan gambar tanpa harus pembaca kembali lagi ke methods. Again saya bilang, jadi caption figure itu harus menjabarkan gambar tersebut, data tersebut, tanpa harus pembaca kembali membaca metode. Jadi summarize. Jadi ada sedikit metode, satu kalimat metode yang dimasukkan ke dalam caption di figure results. Itu yang harus selalu diperhatikan ya untuk figures. Table juga sama, table figures terus ya itu, atau mungkin video juga ada ya beberapa yang membuat results video ya. Itu mesti dilihat juga guidance-nya bagaimana Anda menempatkan video di dalam results. Biasanya di mikroskop apa em, mikroskop view ya. Kan biasanya kan kalau mikroskop ada videonya ya. Itu bisa juga buat jadi results nantinya. Atau kalau kalau nggak nyampe ke bagian main artikelnya, biasanya ada di supplementary materials nanti. Di supplementary material. Biasanya kalau terlalu banyak figure dan table, editor pasti akan bilang, udah masukin aja supplementary materials. Terus udah gitu, itu ada limitasi ya, setiap jurnal berapa figures yang bisa dimasukkan maksimal, kemudian berapa table yang bisa dimasukkan maksimal, kemudian satu figure nggak boleh lebih dari satu page, itu juga ada nanti di guidance yang itu, jadi harus dibaca tergantung jurnal stylenya. Kemudian the discussion section explains why the results described the previous sections are meaningful in relation to previous scholarly work and the previous research questions your paper explores. Nah, ini saya kembali lagi masukkan argumen yang mendukung dan argumen yang tidak mendukung. Kemudian kembalikan ke hasil Anda. Apa hasil Anda? Berarti kan Anda sudah bisa mengambilkan logika, oh ternyata hasil saya masuk ke yang mendukung. Dikembalikan ke hipotesis. Kembalikan ke introduction tadi. Ya, kembalikan ke introduction. Kemudian itu juga membahas um, apa kalau kalau ada apa kekurangan metode, limitasi metode. Jadi misalnya saya tidak mengecek pengaruh suhu misalnya. Saya juga tidak mengecek pengaruh pH. Nah, itu juga harus di-declare ya. Jadi ini saya tidak mengacu ini. Oleh karena itu filter direction-nya perlu dicek bla 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 gitu. Itu kan limitation again and filter direction. Conclusion, a brief overview of the main claims and/or key ideas put forth on paper, a brief discussion of potential limitation of the study, some suggestion for future research, and sample research article. Ini ada ya di sini. Ini bisa dilihat ya, dibaca-baca. Ini sangat membantu saya dulu waktu nulis nih.
Dari sini nih. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita nonton dulu ini ya, videonya, yang tentang AI. Tadi etika seberapa seberapa etika tentang, penggunaan AI di dalam suatu artikel. Sebentar saya share dulu. About getting that report you've left to the last minute done as quickly as possible. It should be about more, and it is. The real power with AI is augmenting your thoughts, being a sharper arguer, and right. Nah ini When ya. you talk about using AI effectively, the first thing you need to know is that your school or university probably has some form of Sorry. Masih ada iklannya nih sebentar. AI usage guidelines. You should look at that and make sure you're not straying outside those limits. The thing is that when you get outside into the academic world and you're promoting your stuff, publishing your stuff, there are ways you need to do it. And these are the 3 ways that you can use AI ethically that people seem to agree on. The first thing is disclose. The first thing you need to make sure is you say very clearly somewhere, I have used AI. Elsevier has. Nah ini again ya, ini yang perlu garis bawahi, disclose. Using AI ethically, disclose artinya declare. Authors should disclose in the manuscript the use of AI and AI-assisted technologies, and a statement will appear in the published work. Declaring the use of these technologies support transparencies and trust between authors, readers, reviewers, editors, and contributors. Jadi sebut kalau bilang pakai AI, jujur, nggak apa-apa. Itu Elsevier ya, dari Elsevier. Jurnal-jurnal yang di-support oleh Elsevier. Said this: authors should disclose the manuscript and the use of AI, and a statement will appear in the published work. That could be in the acknowledgement section, that could be in the method section. Wherever you are using AI, you need to show how you used it, and just a simple statement is all you need. Disclose. That's all they. Jadi tadi dia bilang bisa di-state di metodologi, di bagian metodologi atau di acknowledgement. Di acknowledgement bilang saya menggunakan saya thankful to the developer of this AI tools for what is it? For what is it? Like contributing or whatever it is, for helping, for assisting in blah 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 in this method gitu. They seem to care about. Show you're working. The second thing is no manipulation. Now, here's the thing. If you think you're going to use AI to like change that data point, or you know what, I don't like this data point down here. I want it boop, 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 boop up here. Clearly, that is falsifying information and data, and that is not allowed. So we can all agree, I hope, that no manipulation. Make sure that, as Wiley says, Gen AI tools must not be used to create, alter, or manipulate original research data and results. There we are, super easy just to create. Nih ini ya, no manipulation. Jadi AI tidak boleh digunakan untuk memanipulasi memanipulasi data. Gen AI itu bisa manipulasi data tuh biar lebih signifikan secara statistik biasanya. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh digunakan. Nah, itu tidak etis itu bukan, apa, tidak rigor ya nanti, studinya.
alter or manipulate original research data and results. There we are, super easy. Just don't use it to cheat. And the last thing, I don't know why this one's in here, but no AI authors. That's strange. Nature says large language models such as ChatGPT do not currently satisfy the authorship criteria. So you can't be ChatGPT et al. All right. Ya, jadi ada salah satu, manuskrip yang, manuskrip draft gitu yang menyebutkan, "Oh iya saya mau masukin ChatGPT aja di dalam, authorship-nya." Itu juga nggak boleh ya. Ya, jadi, apa, no ChatGPT tidak boleh digunakan sebagai, author tambahan gitu. Ya declare kalau, eee, pakai AI tools tapi jangan ChatGPT banget gitu ya. Itu juga ya. Right, just keep it as a disclosure somewhere in the paper on exactly how you used it, and you can't go too far wrong. Stick with these three things, you're in for a good time. Pop quiz. Do, 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 do. Bah. All right, then. First one. Question one. Which of the following statements best describes the ethical requirement of using AI in academic writing? You only need to cite AI if you copy the text directly without any changes. Or you must always cite the use of AI in your work because AI generated content is not your original work, even if you paraphrase and rephrase it. And citing AI is optional and depends on the specific university or journal guidelines. Which one is it? Select now because here we go. It's B. Ya, jadi you must always cite the use of AI in your work because AI generated content is not your original work, even if you rephrase it. Jadi kalau walaupun Anda tidak rephrase, tapi declare, disclose tadi ya, disclose namanya. Disclose kalau, Anda menggunakan AI di apa, metodologi atau apapun itu ya. Walaupun ada rephrase ya ke depannya, walaupun ada rephrase. Jadi, tapi kan awalnya dari AI juga gitu. Ya, jadi, selalu jujur ya, jujur. You must always cite the use of AI in your work, and then you can't go too far wrong. Question two. All right, then. What is generally considered the appropriate way to handle authorship when using AI tools like ChatGPT? So, A, the tool must be listed as a co author. B, the human researcher should be listed as an author and transparently disclose the use of AI. Or C, it is acceptable to list the AI tools as the sole author if generated a significant portion of the content. Which one do you think? It's obvious. B. All right, then. And the last. Coba what is generally considered the appropriate way to handle authorship when using AI tools like ChatGPT for academic writing? The human researchers should be listed as the authors and should transparently disclose the use of AI in their methodology or acknowledgements. Ya tadi ya, ini yang B. Bilang kalau pakai AI di methods atau di acknowledgements. It is acceptable to list the AI tools as the sole author if generated a significant portion of the content. Which one do you think? It's obvious. B. All right, then. And the last one, question three. What is a key ethical concern to be aware of when using AI tools for academic writing and research? A. AI tools always provide completely accurate and unbiased information. B. Over reliance on AI can potentially undermine the development of your own critical thinking and writing skills. Or C. Using AI tools guarantees higher grades and faster completion of academic work without any ethical implications. Well, which one do you think? Bah, it's B again. They were all B. See what I did there? B, B, B. It's just B. They were all B. So this one is important because Jadi ini, what is a key ethical concern? Apa ethical, masalah etikal yang perlu diwaspadai ketika menggunakan AI untuk academic writing dan riset, itu, over reliance, terlalu, depend ke AI yang, menyebabkan, eee, penurunan, eee, critical thinking kita dan writing skill kita, dan AI outputs may contain bias and inaccuracy. AI outputs itu saya tegaskan kembali, AI ini masih berkembang. Oke, dia canggih banget gitu ya, cepat gitu. Perplexity misalnya tadi, Perplexity itu cepat sekali, dan
referensinya sudah ada di situ, citation, scientific, tapi belum tentu yang dikutip itu adalah artikel tersebut, masih salah, masih banyak salahnya. Jadi, tolong diperhatikan, kita harus lebih cerdas dalam menggunakan AI, jangan ditelan mentah-mentah. Because over reliance on AI can potentially undermine the development of your own critical thinking skills. The one thing as a researcher that you need to understand is that your critical thinking skills, the ability to look at some information and not just accept it on face value, is why you are there. You need to critically analyze anything AI gives you. Is it factual? Is it how you want to represent your data if you're using it to generate content? All of that is very, very important, and using it ethically means we can use it to generate content. I have no issues with people generating pages and pages of content that could help inform them, present their research better. But the moment we get it and we just go, that's brilliant, copy, paste, that's when we're not thinking critically about how we're presenting the information for academic writing. And that is a massive problem. And that brings us on to the second part of this video, using it critically. Ini menggunakan Komo untuk Ya, udah, segitu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Maaf Bu, saya megang. Iya, Terima kasih iya, ilmunya hari ini. Saya ingin bertanya satu hal. iya. Sebenarnya mungkin eh, kaitannya ke tujuan penulisan ya Bu ya. Mhm. Jadi kan saya tuh bidangnya taksonomi. Jadi Oh, lebih taksonomi ya. mempelajari Mhm, taksonomi mengenai jamur gitu ya Bu ya. mhm, Eh, jadi dulu sebelum saya S2, saya mhm, menemukan jamur heeh, dan setelah dianalisis molekulernya mhm, itu eh, kemungkinan new species. oke, Tapi saya belum bisa menuliskan itu jurnal paper taksonomi tentang jamur tersebut karena mhm, saya kan afiliasinya S2, S3-nya kan di universitas di Jepang sini kan Ibu ya. mhm, Dulu S1-nya saya di Bogor. mhm, Terus karena saya tidak berkaitan lagi dengan afiliasi yang ketika saya S1 karena sekarang mhm, saya sudah di sini afiliasinya mhm, dan saya belum uh, punya pekerjaan nanti ketika saya sudah lulus, jadi tidak mhm, terikat ke afiliasi mhm, manapun. mhm, Jadi masih saya keep tentang paper paper taksonomi tersebut. Cuman mhm, saya memang agak worry ya Bu ya, karena kan kemungkinan ada yang menemukan itu jamurnya dan mhm, mempublikasi mhm, duluan daripada mhm, saya kan. mhm, Soalnya iya, iya, kalau di fieldnya taksonomi itu rebut-rebutan gitu iya, Bu. betul, betul. Tapi saya juga bingung tentang afiliasi saya gitu. Ada autor lainnya yang berkontribusi, ya Heeh, mereka sudah punya afiliasinya, makanya saya sampai tahu secara molekuler dia kemungkinan spesies baru. Sedangkan saya yang sebagai autor pertamanya, karena saya yang menemukan dan menganalisis datanya juga, mhm, mhm. masih bingung, Bu. Jadi saya sebenarnya nggak enak juga sama autor yang lain tentang Jadi, hasil-hasil analisis. penelitian Anda mandiri atau dananya dari mana? Mandiri, Bu. Kami pakai uang Mandiri sendiri. dari kantong Anda kan? Iya. Iya, berarti, terserah Anda afiliasi di mana pun. Tapi saya punya pertanyaan kayak kalau nanti saya mendaftar kerja, itu kan Mhm, mungkin menjadi peneliti atau postdoc di mhm, suatu mhm, instansi, mhm. kan bisa membantu ya Bu kalau saya mempublikasi itu Kan paper-paper. ada itu ya, Sinta ya, atau Orchid ya? Nama Oh, Anda kan I selalu see. ada di situ ya? Mhm, mhm. Jadi nggak perlu, Nggak kan nggak kalau di nggak author usah selalu khawatir, ada nggak usah khawatir, tapi, afiliasi. harus ada, Anda harus terindeks, nama Anda ini Mega Putri Amelia kan cuma satu ya, di dunia ini ada yang lain nggak? Nah, Terima kasih. makanya, authorship itu perlu ada Orchid kan ya? Orchid Hmm, Orchid itu Jadi, penting ya, Orchid, ORCID itu loh, iya saya ORCID punya, ya. Nah tapi masih nah itu afiliasi sama. di situ, itu adalah profil Anda dari awal kan. Iya. Saya dari Bogor pindah ke Jepang,
terus pindah ke sini gitu. Saya ini pindah-pindah nih berkali-kali, tapi kan saya masukin ke Orchid terus. Jadi Oh, selalu Anda update itu di situ. Eh, Afiliasi tidak berpengaruh itu di situ. Kecuali dana. Kecuali yang memberikan dana penelitian Anda adalah universitas Anda yang di Bogor atau yang dari Jepang. oke. Siapa Iya, Bu, yang jadi mengeluarkan uang untuk mempublish itu? oke. Iya. Iya, terima Hmm. kasih. Hmm. Karena kemarin juga saya baru dapat tawaran, sebenarnya agak mencurigakan juga sih sebenarnya tawarannya. Jadi dari orang Pakistan gitu ngehubungin saya untuk berkolaborasi untuk menulis di book review gitu. Tapi saya yakin dia hanya ingin nama instansi yang saat ini lagi saya Iya. Jangan. saya jalan. Iya, Jangan. makanya saya menolaknya dengan bilang kalau saya nggak bisa Iya. menambahkan afiliasi karena Insting memang Anda sudah bukan benar. bagian dari doktoral. Insting Anda sudah benar. Oh ya, Iya. jadi sebenarnya nggak perlu worry ya tentang Iya, instansi nggak itu. perlu. Makanya saya bilang buat bangun sekarang Matrix itu ya. Orchid penting tuh. Orchid itu kan kayak istilahnya fingerprint ya. Fingerprint mau Anda pergi ke Antartika atau mau kemana. Tapi kan itu nama Anda cuma satu-satunya gitu. Jadi makanya ada Scopus ID dan lain-lain itu kan selalu apa, oh ini saya masukin ke sini karena saya ini, saya itu tuh, saya itu gitu nama apa, karir saya gitu. Walaupun beda afiliasi nggak apa-apa kan yang bisa dibilang, "Ini saya punya Orchid ID nomor sekian." Itu kan udah diakui secara internasional. Kalau Indonesia mungkin Sinta ya? Mhm. Mhm. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga berhasil ya, semoga cepat publish. Amin. Belum bisa tulis lagi sih, Bu. Iya, semoga cepat Terima kasih. publish ya, mycology. Jangan ya saya tahu itu, apa, rebutan ya, apa, spesies baru, jadi, segera di-submit tuh. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, segitu dulu aja ya berarti ya. Silakan, saya nggak menutup, grup ya. Jadi maksudnya, kalau ada pertanyaan lanjut, silakan ditanyakan ke saya, mmm, secara pribadi atau, japri pun tidak apa-apa, silahkan. Terima kasih banyak perhatiannya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Iya, saya kembalikan ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, kembali ya, Kak. Saya izin leave dulu ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Terima Baik, kasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.